Halo teman-teman, kalian apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku, Pasukan Penakut. Maaf banget ya, akhir-akhir ini aku cukup sibuk sampai nggak sempet untuk bacain cerita buat kalian. Tolong dimaafkan ya. Nah, untuk cerita serem malam ini berasal dari salah satu teman kita yang sebut saja namanya Pak Amir. Halo Pak Amir, terima kasih banyak kiriman ceritanya. Jadi, Pak Amir ini akan menceritakan pengalaman mengerikan yang beliau alami saat dulu masih bekerja di salah satu pabrik sepatu yang cukup besar. Menurut beliau, ini adalah pengalaman paling aneh dan paling nggak bisa beliau jelasin sampai sekarang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Hai, perkenalkan, namaku Amir. Aku pernah kerja di sebuah pabrik sepatu yang cukup besar. Jumlah karyawannya aja saat itu mencapai kurang lebih 15.000 jiwa. Dan di sana, aku termasuk salah satu dari jajaran manajemen lokal. Pabrik ini luas banget. Area produksinya terbagi jadi beberapa zona yang beda-beda fungsinya. Ada gedung khusus sewing atau jahit, ada bagian cutting, assembling, finishing, warehouse, dan sebagainya. Bahkan klinik juga ada. Pokoknya tiap gedung bisa diisi ratusan sampai ribuan orang dalam satu shift. Untuk sistem kerja, pabrik ini pakai model 2 shift, yaitu pagi dan malam. Tapi nggak semua bagian aktif 24 jam. Jadi ada beberapa bagian yang memang tetap jalan sampai malam, terutama yang lagi ngejar target ekspor. Tapi ada juga beberapa area yang kadang tidak ada lembur, jadi kosong total pas malam. Nah, di komplek pabrik ini juga ada bangunan khusus yang disebut mes. Bentuknya mirip hotel lantai 2, tapi yang tinggal di sana eksklusif banget. Lantai bawahnya berisi dapur bersih, karena memang semua makanan untuk para atasan ini nggak dimasak langsung di sana. Jadi hanya dapur bersih saja. Di situ juga ada ruang makan besar, tempat ngopi, dan ruang tamu serbaguna. Di bagian samping ada sebuah kolam renang berukuran sedang yang diperuntukkan bagi para penghuni mes. Kolam itu rutin dibersihkan, dan di bagian pinggir-pinggir kolam dipenuhi pohon-pohon palem besar yang membuat suasana di sekitar kolam terasa sejuk dan sangat privat. Karena memang dari luar pemandangan kolam renang ini nggak terlalu jelas. Sedangkan di lantai atas adalah kamar-kamar pribadi yang dipakai untuk tempat tinggal para ekspatriat atau bos-bos asing. Kebanyakan sih dari Korea dan Taiwan. Dan mes ini memang diperuntukkan untuk bos-bos asing. Sementara kami, manajer lokal, biasanya cuma makan siang atau ngopi aja di sana. Dan karena mes ini isinya kebanyakan orang Korea, kami menyebutnya mes Korea. Letak mes itu ada di salah satu ujung area pabrik, jadi tempatnya emang cenderung sepi. Karena selain di situ bukan jalan umum para karyawan, di situ juga lokasinya cukup terpencil. Karyawan biasa juga agak segan untuk sekedar lewat sana. Tapi aku pernah menginap di mes itu pada suatu hari. Dan pengalaman menginap di sana menjadi sebuah pengalaman yang gak pernah bisa aku lupakan. Aku masih ingat banget waktu itu. Karena ada sebuah urusan yang mengharuskan aku untuk standby di pabrik sampai pagi, jadinya aku terpaksa menginap di sana. Awalnya aku ingin standby aja di ruanganku. Tapi salah satu atasanku yang memang tinggal di sana memaksaku untuk menginap di mes saja. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku enggan waktu itu. Bukan karena tempatnya nggak nyaman atau apa, karena semua fasilitasnya emang terawat dan bersih. Tapi nggak tahu kenapa, suasana malam di mes itu beda, kayak terlalu tenang gitu. Dan itu bikin aku nggak nyaman. Karena sekali lagi, mes itu di pojok dan cenderung misah dari bangunan-bangunan lain. Jadi emang sunyi banget kalau malam. Waktu itu, aku jalan menuju mes sekitar jam 1 dini hari dari gedung produksi.
Aku dapat kamar di ujung koridor lantai 2. Setelah mandi dan beresin beberapa dokumen di laptop, aku matiin lampu dan coba tidur. Tapi, baru beberapa menit aku merem. Aku itu kebangun gara-gara denger ada suara langkah kaki dari arah tangga. Langkahnya itu pelan dan berat, kayak orang lagi naik tangga satu-satu gitu. Jadi dapat satu tangga, berhenti. Naik satu tangga lagi, berhenti. Gitu terus. Awalnya sih aku pikir itu salah satu bos asing yang emang baru pulang dari keliling pabrik. Karena setauku, tiap aku pulang malam kayak ada aja bos-bos yang keliling di area pabrik. Macem olahraga gitu, sekalian kontrol. Nah, mungkin aja itu salah satu dari mereka yang emang habis keliling, pikirku. Tapi, kalau diperhatikan, suara langkah itu kok gak sampai-sampai ya ke lantai 2. Padahal tangganya itu gak panjang, kayak hanya satu garis lurus di tengah gitu. Tapi ini kok lama banget. Apa dia bolak-balik naik turun tangga? Tapi ya ngapain tengah malam naik turun tangga? Dan karena penasaran, aku bangun nih dari tempat tidur. Terus ngintip dari celah pintu. Tapi saat itu koridor gelap banget dan sepi, jadi gak ada siapa-siapa. Bahkan sebatas cahaya lampu dari arah tangga aja itu gak ada, bener-bener gelap. Padahal sistem lampu di sini itu otomatis. Jadi tiap ada yang naik atau turun tangga, lampu yang ada di area itu nyala. Tapi kalau kosong ya gelap. Begitupun dengan koridor kamar ini. Tapi saat itu gelap total. Koridor gelap, tangga juga gelap. Dan karena gak ada yang aneh, aku balik ke tempat tidur. Tapi, lagi-lagi, baru aja aku baringan, aku mendengar suara. Dan kali ini suaranya itu datang dari lantai 1. Suaranya itu kayak bunyi kursi digeser gitu. Kalau kamu pernah tidur di tempat yang sunyi, kamu pasti tahu deh rasanya. Kalau saat-saat kayak gitu, suara sekecil apapun pasti kedengeran banget. Dan saat itu, di tengah sepinya mes, aku bener-bener denger suara gesekan kursi. Bahkan bukan cuma digeser, tapi macam ditarik-tarik pelan gitu. Tapi bolak-balik. Jadi kayak ada yang sengaja mainin kursi. Dan jujur ini aneh banget. Karena kan ini udah tengah malam, dini hari malah. Siapa sih yang iseng banget narik-narikin kursi? Pikirku. Apa mungkin salah satu staf jaga malam lagi bersih-bersih ya? Tapi setauku, tadi pas aku masuk, semuanya itu udah rapi kok. Dan kalau malam emang gak ada staf yang standby. Lagi pula, ini tuh tempat bos-bos yang terkenal galak-galak istirahat. Apa gak takut ditegur atau dimarahin? Narik-narik kursi gini tengah malam, gak bisa besok pagi aja? Wah, aku bingung banget tuh. Nah, kira-kira 5 menit setelah suara itu berhenti, lampu di depan kamarku kedip sebentar lalu nyala. Wah, berarti emang ada yang datang nih. Karena gini, kamarku kan gelap, jadi pencar cahaya itu bisa masuk lewat bawah pintu kalau lampu di koridor nyala. Tapi saat itu aku gak denger ada orang jalan maupun buka tutup pintu. Padahal tujuannya siapapun yang naik ke atas pasti kan mau ke salah satu kamar. Tapi ditunggu-tunggu ya tetap gak ada suara apapun. Sampai akhirnya lampu di area koridor mati. Wah, karena kejadian-kejadian itu, akhirnya aku malah sama sekali gak bisa tidur. Tapi hanya rebahan sambil nunggu azan subuh. Nah, aku pikir setelah itu aman-aman aja. Tapi ternyata enggak. Menjelang pukul 3 pagi, aku dengar suara air. Bukan hujan, tapi kayak suara shower. Dan arahnya jelas banget dari kamar sebelah. Padahal setauku itu kamarnya kosong. Kenapa aku tahu? Karena tadi pas di resepsionis, aku memang dikasih tahu kalau kamar yang kosong itu hanya ada 2, yaitu kamar yang aku tempatin dan sebelahnya. Wah, apa tadi tiba-tiba ada yang isi ya? Pikirku. Tapi ya udah aja, gak aku pikirin. Karena ya gak mungkin juga kan shower nyala sendiri. Aku yang masih tiduran, mau gak mau sambil dengerin baik-baik suara air itu. Dan suara shower ini masih terus nyala. Deras dan konsisten. Jadi kayak emang bener-bener ada orang yang lagi mandi. Nah, gak lama bunyi itu berhenti. Bener-bener yang tiba-tiba sepi gitu. Terus kedengeran suara cekikikan.
Sumpah, itu suara cewek yang lagi cekikikan. Wah, saat itu aku langsung merinding dan menutup mukaku pakai selimut. Aku pun memilih untuk menyetel murotal di HP-ku dan aku taruh di samping bantal. Untunglah karena capek, setelah itu aku bisa tidur. Sampai sekarang, aku gak pernah tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Dan sialnya, beberapa minggu setelah kejadian itu, yang mana aku pikir aku gak akan pernah lagi tidur di mes, ternyata takdir berkata lain. Suatu malam ada masalah yang urgent. Lebih tepatnya, ada masalah yang berkaitan dengan pengiriman dokumen penting dari kantor pusat. Dan karena aku memang yang megang aksesnya, aku harus standby di pabrik sampai besok pagi. Karena pagi-pagi banget kami harus sudah ngumpul untuk meeting mendadak dengan tim legal dari Korea. Dan seperti yang sudah bisa kalian tebak, aku lagi-lagi disuruh nginep di mes Korea. Awalnya aku sempat mikir buat pura-pura sibuk dan tidur di kantor aja. Tapi lagi-lagi aku gak enak ketika atasanku ngajak aku untuk istirahat di mes aja. Apalagi kata beliau, sebelum tidur ada hal yang perlu dia obrolin dulu sama aku. Ya udah, aku gak punya pilihan lain. Dan sama seperti sebelumnya, lagi-lagi aku dapat kamar yang ada di ujung. Karena sepertinya 2 kamar di ujung ini emang kosong. Jadi macam dikhususkan untuk tamu-tamu dadakan macam aku. Tapi kali ini kamarku adalah kamar yang paling ujung. Kalau dulu kan kedua terakhir ya. Nah ini benar-benar kamar terakhirnya. Letaknya lebih dekat ke arah balkon belakang. Dan dari balkon ini aku bisa lihat langsung ke arah kolam renang. Nah malam itu setelah sedikit berbincang sambil ngopi, akhirnya sekitar jam 12:30 barulah aku dan atasanku menuju lantai 2 untuk masuk ke kamar masing-masing. Waktu itu karena agak capek, aku macem langsung pules gitu. Tapi gak lama aku kebangun gara-gara haus. Dan karena di kamarku gak ada air, aku keluar kamar dan jalan ke dispenser air yang letaknya tepat di depan kamarku. Nah, sambil minum, aku iseng buka tirai jendela yang emang berada persis di atas dispenser. Pemandangan dari jendela itu langsung menuju ke kolam renang. Aku gak tahu kenapa tiba-tiba buka tirai, mungkin hanya iseng. Tapi begitu aku buka, ternyata ada yang lagi berenang. Dan setelah aku sisir sebentar di area kolam renang, sepi. Jadi si orang ini berenang sendirian. Aku sempat mikir, oh mungkin salah satu bos asing yang gak bisa tidur kali ya, terus mutusin buat olahraga gitu. Dan karena ngerasa aku gak sopan ngintip orang berenang, aku mau nutup tirai, lalu balik ke kamar lagi. Tapi pas aku mau nutup tirai, waktu itu bertepatan dengan si orang yang lagi berenang ini muncul di permukaan. Jadi kalau orang berenang itu kan ada momen ambil nafasnya ya, lalu berenang lagi. Nah iya, pas aku mau nutup tirai, pas banget si orang ini muncul di permukaan. Tapi yang bikin aku bingung, pas dia muncul itu kok aneh ya. Entah aku yang salah lihat atau gimana, tapi saat itu yang muncul ke permukaan bukan kepala, tapi cuma leher. Iya bener, cuma leher aja. Wah, di situ aku kaget sekaligus bingung. Bener enggak yang aku lihat? Gitu. Dan karena ingin mastiin, aku gak jadi nutup tirai dulu, tapi lanjut ngeliatin yang lagi berenang ini. Tapi kali ini aku ngintip doang ya, bukan yang tirainya dibuka semua gitu kayak tadi. Nah, pas aku lagi perhatiin, gaya renangnya itu pelan. Bahkan pelan banget, macam orang yang lagi ngelayang di dalam air. Terus tangan dan kakinya itu diem aja, tapi berenangnya maju. Kalian ngerti kan? Jadi dia ini tangan sama kakinya diem aja, tapi tetap berenang maju. Nah gitu. Wah, aku makin aneh. Sampai akhirnya momen yang aku tunggu terjadi. Lagi-lagi dia macam muncul di permukaan kayak gerakan orang yang lagi berenang untuk ambil nafas. Tapi apa yang aku kira tadi salah lihat, itu benar. Yang keluar emang cuma leher aja, gak ada kepala. Walaupun cuma bentar karena dia masuk ke air lagi, tapi itu cukup banget buat aku mastiin kalau yang keluar emang cuma leher. Jadi yang berenang itu gak punya kepala. Wah, seketika aku nge-freeze. Diam sebentar sampai akhirnya
bisa gerakin kaki menuju kamar. Aku pun cepat-cepat ngunci pintu dan naik ke ranjang. Dan lagi-lagi, walaupun agak samar, sekilas aku masih mendengar suara orang yang berenang dari arah kolam. Jadi, untuk kedua kalinya aku nginep di mes Korea, lagi-lagi aku gak bisa tidur. Pikiranku kacau dan deg-degan terus. Saat itu aku cuma bisa diam, sambil pelan-pelan narik selimut sampai ke dagu. Aku gak tahu harus takut atau pasrah. Dan sejak malam itu, aku bersumpah sama diriku sendiri, aku gak akan pernah lagi-lagi nginep di mes Korea. Dan beberapa bulan kemudian, saat aku selesai makan siang di mes dan lagi ngopi-ngopi di ruang kopi, secara nggak sengaja, aku ngobrol sama salah satu mister yang ada di sana. By the way, di pabrik, untuk memanggil para bos asing ini, kami memang memanggilnya mister untuk laki-laki dan miss untuk yang perempuan. Nah, saat itu, aku ngobrol sama Mr. Park. Panggil aja begitu. Beliau ini orang Korea dan merupakan salah satu ekspatriat yang paling senior. Tapi walaupun senior, beliau ini termasuk yang paling ramah dan sering ngobrol santai kalau ketemu. Tapi hari itu wajahnya beda, kayak pucet gitu. Terus yang biasanya ramah, siang itu beliau diam aja. Dan waktu aku sapa, dia cuma ngangguk pelan sambil senyum. Tapi setelah beberapa saat kami diam, tiba-tiba dia ngomong gini. Kamu bisa bicara sebentar nggak? Gitu. Saat itu aku ngangguk. Terus karena jam sudah menunjukkan pukul 1 kurang 5 menit, kebanyakan dari para manajemen ini udah kembali ke kantor masing-masing. Jadi yang tersisa hanya kami, serta beberapa staf yang mulai membereskan bekas makan siang. Waktu itu kami duduk di kursi yang ada di samping kolam renang. Pelan-pelan beliau mulai cerita. Dan ceritanya itu adalah sebuah kejadian yang sampai sekarang masih bikin aku merinding setiap kali ingat. Jadi ceritanya, semalam dia ini katanya nggak bisa tidur. Jadi sekitar jam 1 dini hari, dia keluar dari mes untuk jalan kaki sebentar ke arah area produksi. Katanya hal itu emang biasa buat dia. Kadang dia suka keliling olahraga sekalian cek pabrik saat malam. Dan malam itu, dia jalan ke area gedung sewing, di mana di sana ada banyak karyawan yang lagi kerja shift 2. Nah, pas dia lagi kontrol keliling di area sewing, dia itu sampai di sebuah ruangan yang sepi. Masih di bagian sewing juga, tapi bagian itu kayaknya nggak di shift, karena memang semua mesin jahitnya dalam keadaan mati. Tapi di ujung ruangan, dia ini ngeliat ada satu meja yang lampunya hidup. Jadi di setiap meja yang ada mesin jahitnya itu emang ada lampunya. Nah, dia ngeliat lampu di meja itu hidup. Begitupun dengan mesin jahitnya. Lengkap dengan seorang karyawan perempuan yang juga lagi ngejahit. Tapi anehnya hanya satu orang aja, dan meja itu aja yang aktif. Wah, penasaran dia. Masuklah dia ke area itu. Dia jalan pelan menghampiri si karyawan ini. Dan semakin dekat, jelas banget Mr. Park ini ngeliat ada seorang karyawan yang emang lagi asik ngejahit. Dia pakai seragam dengan rambut panjang yang dikepang. Tangannya sibuk menggerakkan kain kanvas di atas mesin. Saking fokusnya, dia ini sampai nggak sadar kalau Mr. Park lagi berdiri di belakangnya. Lama tuh Mr. Park berdiri di sana. Dan karena si karyawan ini nggak ngeh juga ada dia, Mr. Park pun negur si karyawan ini. Kamu kenapa sendirian? Teman-teman kamu mana? Gitu. Tapi si karyawan ini nggak langsung jawab. Pelan-pelan dia matiin mesin jahitnya lalu nengok ke arah Mr. Park. Waktu itu dia senyum kecil. Tapi hanya itu. Dan Mr. Park bingung. Kok nggak dijawab? Ditanya lagi lah. Siapa nama? Kenapa kerja sendiri? Siapa kepala regu? Jangan kerja sendiri. Katanya lagi. Tapi lagi-lagi si karyawan ini diam aja. Dia cuma noleh, senyum, udah. Tidak bisa bicara. Siapa kepala regu kamu? Ya, tidak boleh kerja sendirian.
kata Mr. Park lagi. Tapi si karyawan ini hanya diem aja. Mr. Park pun sebel. Jadi dengan sedikit kesal, dia ngambil peneng atau ID card yang dipakai karyawan itu, lalu dibawa pergi. Sebelum Mr. Park keluar dari ruangan, dia masih sempat nengok ke arah si karyawan itu. Dan waktu itu, si karyawan ini udah lanjut jahit lagi, kayak gak ada takut-takutnya abis disamperin bos. Mr. Park pun keluar dari ruangan itu dengan perasaan gak enak. Tapi arahnya bukan gak enak karena mikir aneh-aneh ini hantu atau apa, tapi dia justru mikir kalau karyawan ini bandel banget. Udah ditanya gak jawab, terus ini ngapain kerja sendirian dalam satu line, gitu-gitu. Pokoknya Mr. Park ini keluar dari gedung sewing sambil ngomel-ngomel. Setelah itu, Mr. Park kembali ke mes, mandi, lalu istirahat. Keesokan harinya, Mr. Park langsung ke HRD sambil bawa peneng yang tadi malam dia ambil. Dia cuma bilang, Tolong cari tahu siapa ketua regu karyawan ini. Saya temukan dia kerja sendirian di sewing malam tadi. Gitu, sambil nyerahin peneng ini ke staf HRD. Nah, pas si staf HRD nerima ID itu, dia kaget banget ngeliat si peneng ini. Wajahnya itu langsung bingung-bingung syok gimana gitu. Ngeliat itu, Mr. Park bingung lagi. Kenapa diam? Tanya Mr. Park. Dan si staf pun langsung mengangguk sambil masuk ke ruangan atasannya. Gak lama, si manajer HRD keluar dan mempersilahkan Mr. Park untuk bicara di dalam. Maaf, Mr. Park, ada yang bisa saya bantu? Katanya dengan nada lirih dan senyum tipis. Dan lagi-lagi, Mr. Park ngejelasin kalau dia perlu ketemu sama ketua regu pemilik peneng. Karena dia menemukan karyawan ini lagi kerja sendirian shift malam. Nah, begitu Mr. Park selesai, barulah manajer HRD ini menjelaskan kalau peneng ini adalah peneng karyawan mereka yang udah meninggal. Awalnya Mr. Park nggak percaya, tapi setelah beliau memperhatikan warna tali peneng itu, Mr. Park ini kayak langsung kaget. Kenapa? Karena warna peneng di perusahaan itu memang berbeda-beda, sesuai dengan tingkatan jabatan mereka dan lain-lain. Kayak kalau tingkatan manajer ke atas itu biru muda, supervisor merah, staff hijau, dan lain-lain. Bahkan untuk ibu hamil pun warna penengnya itu beda lagi. Nah, si peneng ini warnanya hitam, di mana itu adalah peneng yang disimpan oleh HRD ketika karyawan yang bersangkutan meninggal saat statusnya masih bekerja di perusahaan. Dan setelah dicek, nama yang tertera di peneng itu meninggal sekitar 5 tahun lalu karena kecelakaan. Jadi ya harusnya si peneng ini ada di lemari arsip HRD, bukan di tangan Mr. Park. Dan setelah dicek, peneng ini emang gak ada di dalam lemari. Wah, saat itu wajah Mr. Park kayak langsung pucet dan syok. Karena dia yakin banget semalam dia ketemu dengan si pemilik penang ini. Karena emang mukanya sama. Bahkan dia dapat penang ini juga dari karyawan itu. Saya lihat dia semalam. Saya bicara. Saya ambil ini dari lehernya dengan tangan saya sendiri. Katanya sambil gemetar. Dan Pak Manajer serta stafnya ya cuma diem aja. Karena menurut mereka kejadian ini emang bukan pertama kalinya. Cuma yang sampai benar-benar ambil penangnya ya baru ini. Kejadian yang udah-udah itu hanya sebatas ada yang ngelihat almarhumah ini lagi ngejahit sendirian di bekas mejanya. Gitu doang. Setelah itu, Mr. Park langsung keluar dari kantor HRD, lalu kembali ke kantornya sendiri. Dan seharian ini dia galau banget. Dia termasuk orang yang skeptis dalam hal-hal gaib. Tapi kalau ngelihat data yang diberikan HRD, harusnya sih hal ini nggak mungkin terjadi. Oke, bisa aja penang itu jatuh karena ada yang iseng. Nah, masalahnya ini Mr. Park sendiri yang ambil itu penang di leher karyawannya. Dan lagi dia juga dapat laporan kalau bagian sewing tempat dia semalam datengin itu emang off untuk shift malam. Jadi cuma aktif shift pagi aja. Itulah kenapa siang itu Mr. Park ini banyak diemnya. Karena dia masih bingung antara percaya dan gak percaya. Tapi sejak hari itu, beliau gak pernah lagi keliling pabrik sendirian malam-malam. Setidaknya, itulah yang dia bilang ke aku waktu itu. Tapi,
Beberapa minggu kemudian, lagi-lagi dia cerita ke aku diam-diam. Dengan suara pelan, dengan mata yang gak berani natap langsung, dia bilang gini. Saya lihat dia lagi, Mir. Wah, aku langsung serius nih dengerin ceritanya. Jadi katanya, waktu itu dia baru selesai Zoom meeting dengan kantor pusat di Korea. Nah, pas udah lewat tengah malam, dia masih gak bisa tidur. Jadi dia keluar dari mes, jalan pelan-pelan, tanpa rencana apa-apa. Jadi kayak cuma pengen keluar dari mes jalan-jalan biar capek gitu. Jalan-jalan lah dia keliling ke area pabrik. Nah, di depan mes dia masih ngeliat beberapa rekannya yang juga lagi jalan-jalan malam. Seperti yang aku bilang, para Mister dan Miss ini emang sering mondar-mandir waktu malam. Dan entah kenapa, kaki Mr. Park bawa dia ke arah gedung sewing lagi. Katanya sih dia gak masuk ke dalam, jadi cuma berdiri di luar gitu. Tapi dari balik kaca yang agak berembun karena udara malam, Mr. Park ngeliat sosok perempuan itu lagi. Iya, jadi sosok perempuan berkepang itu berdiri di depan jendela. Berdiri diam sambil menghadap langsung ke arah luar. Waktu itu Mr. Park kayak beku. Katanya kakinya berat kayak batu, tapi matanya gak bisa berpaling. Dan dengan yakin, Mr. Park ngeliat sosok itu senyum. Iya, dia senyum. Tapi senyumnya itu bukan senyum ramah. Senyum itu lebar, pelan, dan kaku. Seolah-olah bukan berasal dari wajah manusia. Wah, Mr. Park yang awalnya nge-freeze mulai sadar. Dan segera berpaling lalu jalan ke arah mes lagi. Waktu Mr. Park selesai cerita, aku cuma bisa diam. Aku tahu dia bukan orang yang gampang takut. Bukan tipe yang percaya hal-hal gaib juga. Bahkan Mr. Park sendiri adalah salah satu expert yang paling disegani karena beliau ini tegas dan disiplin. Tapi hari itu beliau ini cerita sambil tangannya itu gemeter. Nadanya pelan dan matanya itu kosong. Sebelum kami berpisah, dia buka laci kecil di bawah mejanya. Lalu dia ngeluarin sesuatu. Apa? Plastik bening kecil. Dan di dalamnya itu ada ID card bertali hitam. Di sana ada nama seorang perempuan, nomor identitas lengkap dengan pas foto yang tersenyum. Saya pernah balikin ke HRD, tapi besoknya saya temuin lagi di atas meja kamar saya. Saya coba buang, tapi kali ini dia muncul di dalam laci ini. Tolong kamu kembalikan ke HRD. Katanya lagi. Wah, jujur saat itu aku mau nolak. Tapi pas aku ngeliat muka putus asanya, akhirnya aku ambil. Dan saat aku berdiri untuk pamit, Mr. Park sempat bilang satu kalimat yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. Kita pikir mereka sudah nggak ada, tapi mungkin mereka cuma masih menunggu jam lembur selanjutnya. Gitu. Wah, jujur aku nggak ngerti maksud Mr. Park apa. Yang jelas saat itu cepat-cepat aku ke bagian HRD dan balikin itu pena. Reaksi orang HRD ya heboh. Tapi ya udahlah. Kadang emang ada hal yang berada di luar jangkauan akal dan pengalaman manusia, sehingga sulit untuk dipahami secara rasional. Selesai. Pak Amir, terima kasih ceritanya. Dan menurut beliau, sekarang beliau ini udah pensiun. Bapak, semoga sehat terus ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah setia dengerin ceritaku. Maafin aku ya yang ternyata belum bisa konsisten. Tapi di sela kesibukanku, aku selalu luangin waktu buat bacain cerita untuk kalian. Karena pada dasarnya aku emang suka banget bercerita. Wah, pokoknya makasih banget semuanya. Buat kalian yang udah selalu dengerin dan support aku. Dan buat kalian yang mungkin baru aja nemu channel ini juga selamat datang. Aku yang penakut ini harusnya sih hadir seminggu 2 kali. Kalau kalian gak mau ketinggalan, tiap aku upload, kalian boleh subscribe channel ini. Dan boleh banget di like kalau kalian suka. Sugeng dalu!